Iya, terima kasih. Jadi memang yang saya sampaikan bahwa PSI adalah memang sudah citranya sebagai partai milenial karena memang semenjak lahir dari tahun 2014 ya, pasca pemilu 2014 kami memang sudah menempatkan diri pada posisi di generasi Y waktu itu ya, milenial. Karena sekarang sudah terjadi pergeseran sekitar dua pemilu, maka generasi Y dan generasi Z itu adalah menjadi backbone kami. Jadi kalau bicara tentang bagaimana memikat generasi Z, sebenarnya sudah bukan hal yang baru buat kami. Problemnya adalah kami sedang memikat generasi tua sebenarnya. Kebalik ya. Karena di partai kami memang partisipasinya kami generasi Z ataupun generasi Y itu bukan sebagai objek, tapi kami adalah sebagai subjeknya, sebagai partisipasinya. Ya, dibuktikan dengan budaya-budaya yang ada di partai kami, ya di PSI, dimulai dari pemanggilan, ya tidak ada namanya Bapak Bang di sini, tapi semuanya Bro and Sis, begitu. Jadi kalau Pak, ini kita panggil Bro di sini ya, umurnya sudah 70 tahun kami panggil Bro, gitu ya. Dan juga istilah-istilah yang ada, kami tidak ada menggunakan hierarki kepartaian, walaupun memang secara struktural ada DPW, ada DPP, ada DPD, ada DPC. Tetapi kami tidak menggunakan hierarki tersebut. Ya, kami lebih kepada solidaritas karena itu benar bagian daripada pilar kami, ya 3 pilar kami, yaitu salah satunya adalah memperkokoh solidaritas, menebarkan kebajikan, dan juga merawat keberagaman. Ya, saya sampaikan misalnya kalau tidak ada namanya musyawarah wilayah, musyawarah daerah, tidak ada. Kami menggunakan istilahnya kopdarwil, kopdarnas, gitu ya. Bahasa-bahasa yang memang adalah bahasa-bahasanya milenial. Jadi itu yang membuat kami mengklaim bahwa kami adalah partai milenial. Tadi yang disampaikan oleh kawan kita dari Gelora yang mengatakan bahwa partai pertama kali yang menggunakan aplikasi dalam rekrutmen pencalekan atau anggota, ya terpaksa kami bantah Pak, karena kami dari 2019 yang lalu kami sudah menggunakan cara itu. Ya kan, karena partai Gelora kan baru sekarang ya. Kami sudah 1 kali pemilu. Kami full adalah menggunakan digital platform, ya dimulai dari perekrutan anggota maupun menggunakan caleg dan seterusnya. Bahkan sekolah kader pun kami full 100% menggunakan digital platform yang memang notabene adalah budaya-budaya anak muda. Ya tadi yang disampaikan juga oleh Vanessa tadi bagus sekali, yang dikatakan memang anak-anak generasi Z ini adalah memang teknologi banget, ya internet mandit, ya mau tidak mau ya kita memang ada di situ platform itu. Itu yang membuat kami memberanikan diri, ya, dan mengklaim bahwa kami adalah partai milenial. Jadi kalau bicara tentang memikat generasi Z, ya kami lah yang paling siap mungkin. Tapi faktanya waktu pemilu di 2019 PSI Batam 1 suara. Nah, apa yang salah dari situ? Ya, begini. Memang waktu kita bicara tentang politik tidak bisa kita hindari bahwa generasi muda masih sangat gagap dengan politik. Ini adalah sebuah fakta yang memang menjadi sebuah PR dari bangsa ini. Bukan hanya PR dari partai politik, tapi ini adalah PR daripada bangsa ini, bagaimana keterlibatan anak muda harus dimulai daripada semenjak dini. Kita tahu bahwa kos politik itu sangat tinggi, Pak. Ya, kita tahu itu semua sepakat kalau sini yang sudah pernah mencoba bertarung di 2019 atau di 2014. Kos politik sangat tinggi dan semua tahu politik itu bicara tentang angka-angka. Nah, sedangkan kita tahu bahwa anak muda tidak punya angka-angka itu. Ya, kami semua adalah bermodalkan tentang solidaritas saja, memodalkan semangat. Nah, ini yang akan terus diperjuangkan. Ditambah dengan adanya PKPU, peraturan daripada KPU yang tidak boleh kampanye di sekolah, tidak boleh kampanye di kampus yang notabene itu adalah tempat-tempat kami harus bersosialisasi. Dan itu tidak bisa kita lakukan. Jadi ini mungkin yang kami akan terus perjuangkan untuk bagaimana sebenarnya pendidikan politik itu adalah semenjaknya harus sudah ada di sekolah-sekolah. Meskipun kita tidak bicara tentang siapa orangnya, tetapi gerakan mencoblos, gerakan mendaftar dan seterusnya itu seharusnya sudah dimulai dari sekolah menengah atas ya. Jadi anak-anak yang sudah maju mereka digerakkan ke sana. Jadi kalau ditanya apakah, ya salahnya di situ karena memang anak-anak muda belum melek politik, Pak. Satu itu, kedua trust terhadap politik ini adalah sebuah fakta juga. Kayak manggilnya bro juga kayaknya. Ya bro, ya Pak Bro. Saya juga panggil Bro Agus juga ya. Jadi memang faktanya memang anak muda masih belum trust dengan politik ya.
dinamika mereka lebih kepada kepentingannya adalah kepada karir. Apalagi mereka melihat dinamika bangsa ini yang semuanya tidak memberikan sebuah pendidikan yang baik. Ya, yang ada adalah para generasi tua yang saat ini yang memang perlu digantikan segera oleh anak-anak muda. Maka saya setuju dengan tema hari ini memikat generasi Z untuk menjadi pengganti dan penerus. Ya, bukan berarti kita menghilangkan senior-senior kita, tapi kita juga harus memberikan kesempatan seluas-luasnya. Sama seperti Partai Umat tadi yang bicara tentang 30%, kami lebih daripada itu, ya, sebisa mungkin. Sekarang dalam pencalekan sekarang, bacalek sekarang, itu sudah hampir 40% itu dipenuhi oleh teman-teman kami dari generasi Z. 40%. 40% yang usianya sampai 26-27 sekarang. Ya kan sisanya adalah ya seperti saya ini yang ngaku anak muda begitu ya. Mengaku anak muda, tetapi ya ini tidak bisa dipungkiri karena memang PSI sedang berjuang untuk menjadi partai yang terbuka juga terhadap para senior-senior yang ada. Demikian Bro Agus. Kalau ada yang mau ditanyakan soal program, saya nggak akan seperti kawan kita sembunyi-sembunyi. Saya akan buka semua program kalau memang dibutuhkan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih.